Hujan teman-teman. Nah, lihat. Ndokpuyuh.com. Kita ke kandang. Kita ke kandang teman-teman. Jadi kalau musim hujan sebenarnya nggak ada masalah. Yang masalah itu malah musim ekstrim. Bentar, tak matikan musiknya. Kalau sudah mulai gelap kayak gini, lampu udah pada nyala semua. Nah ini siang, sore ya John, jam berapa? Jam 5 kurang, setengah 5. Ini telurnya jam sekian sudah segini. Nanti kalau malam biasanya banyak. Ini yang GPS hitam-hitam ini, telurnya segini tok ini. Ini satu hari ya, tapi belum malam ini. 1, 2, 3, 4, baru 8. 8 jumlah burungnya 12. Betina jantannya 4. 8 dari 12 ya, berarti 4 yang belum. Yes, gak apa-apa lah. Nanti kalau malam, kalau ini produksinya puncak ini bisa 100%. Nah yang jadi masalah itu yang ini teman-teman. Nah ini itu harusnya sudah pindah kandang karena usianya udah 1 bulan lebih, 40 harian ya. Ini sudah pada petelur di dalam kayak gini kondisinya. Oh ini pada telurnya pada jatuh semua. Nah ini di dalam pada telurnya pada banyak kayak gini. Ini telur. Jadi ini harus pindah kandang ya. Besok kita akan rakit kandang besi lagi, tambah satu lagi. Kita masih punya sekitar 15 kotaan, tapi nggak tahu tempatannya, nggak tahu ini. Karena kita juga bikin yang untuk box anakan itu. Tapi ini udah harus pindah kandang. Ini PS semua ini, PS hitam, jantannya coklat. Ada yang kedinginan kayak gini. Nah, kedinginan kayak gitu kurang sehat artinya karena suhunya dingin ya teman-teman. Ini musim hujan, mungkin terdengar suara hujannya. Probiotik harus banyak dikasih ya, karena ada jamu-jamu itu. Biasanya kalau dingin kayak gini, jamu itu sangat bermanfaat ya. Ada jahe dan lain-lain itu. Nah ini betina keren ini, cantik banget. Ada yang kecampur jantan. Ini jantan. Ini jantan. Ada 2 jantan. Jadi yang seperti kita ngomongin sistem keloaka itu ya, sistem keloaka ini kan kita pisahin yang jantan yang yakin ya, maksudnya kita kelaminnya ada titiknya itu, ada lonjongnya itu yakin, baru kita pindah. Tapi kalau yang nggak yakin ya kita masukkan ke betina gitu. Nah ini yang kita ragu-ragu yang munculnya kayak gini. Ada 1, 2, ini keren-keren yang jenis kayak gini. Ini ada sekitar 30 ekoran. Nah yang ini anakannya yang FS yang dari jantannya bikinan kita. Ini makanya masih makan pakai pakan starter 521K. Tapi telurnya sudah banyak ya. Ini telur. Ini lagi telur ini mungkin sudah 5% lebih. Ini juga telur. Ini buang kotoran. Ini juga ada telur. Pakannya masih pakai pakan ini starter. Mau kita pindah pakan, khawatirnya nanti ada yang belum kuat karena bobotnya kan tidak sama. Biasanya kalau teman-teman pengen aman, ketika sudah kayak gini bisa disortir ya. Sortir itu yang kira-kira beratnya nyukupin atau bodinya sudah gemuk, sudah berdaging gitu, bisa dipindah gitu ya, dipindah di sini misalkan, terus kasih pakan starter lalu pakan mix ya, atau pakan petelur. Itu nanti nggak ada masalah, nggak ada kematian karena karena dobolen gitu ya, karena memang sudah siap untuk bertelur. Ini sudah diunduh tadi. Oh ya, saya akan share mengenai pemasaran telur puyuh yang sekarang agak susah. Saya akan berbagi buat kawan-kawan antisipasinya supaya, atau mungkin solusinya buat kawan-kawan yang menjual telur yang susah ataupun murah. Simak video ini sampai selesai ya. Penjualan telur memang kemarin ini agak-agak susah karena terlalu banyak orang berdagang, terlalu banyak peternak baru ya, peternak lama juga banyak yang sudah mulai memperbanyak ternakan. Jadi telur sendiri itu naik ya, kuantitinya atau jumlahnya terlalu banyak pasarnya.
sedangkan peminatnya ya sama aja, bahkan menurun. Karena apa? Karena orang mantu, orang punya hajat itu masih dibatasi karena pandemi ini. Jadi kebutuhannya suplai untuk makanan rumahan atau keluarga. Nah ini berdampak akhirnya harga puyuh di pasaran jatuh, turun. Khususnya di tempat saya Demak, Semarang, dan sekitarnya. Nah, solusi apa yang saya tawarkan? Yang saya akan share ke kawan-kawan yaitu saya kemarin coba untuk menjual secara eceran. Ya ini seakan-akan saya memotong rantai bakul ya. Rantai pengepul saya potong dan langsung saya salurkan ke eceran. Dengan cara apa? Kita menjual telur ya di sosial media dengan harga yang sama kita jual ke bakul. Jadi harganya agak murah. Tujuannya apa ya? Kita cari pasar dulu. Kita cari pelanggan baru. Nah, alhamdulillah kita banyak pelanggan baru, pelanggan dari pedagang kaki lima ambil dari tempat kita karena harganya pasti lebih murah dibanding pengepul dari pedagang itu. Akhirnya setelah mereka tahu kita, sudah punya kontak kita, mereka sudah sering ke kita, baru kita naikkan sedikit. Tapi naiknya pun tidak ekstrim, tetap mereka lebih murah ambil kita dibanding mereka ambil di pasar atau beli dari pengepul. Intinya kita membantu peternak si pedagang kecil ini untuk hidup karena di pandemi ini kita saling mendukung. Nah akhirnya kita punya pasar baru nih. Pasarnya yaitu apa? Kita langsung ke penjual kaki lima. Dan itu sangat menurut saya ada manfaatnya karena mereka harganya juga dapat keuntungan, juga kita juga tidak sulit untuk menjual karena tidak semua pedagang pengepul itu tanggung jawab. Artinya ketika musim kayak gini mereka kadang ngomongnya ya susah gitu ya, telurnya masih lalu harganya turun. Nah kita kelabaan kalau kita punya ternakan banyak misalkan, kita jualnya pun agak deg-degan karena telur juga punya masa jangka waktunya. Semakin lama artinya semakin nggak fresh dan kita semakin panik. Nah untuk membuat kepanikan itu semakin sedikit, semakin kecil, caranya kayak tadi ya, kita buka lowongan baru, pedagang-pedagang kecil ini, nanti ketika pedagang ini sudah sering ngambil kita dengan harga yang cukup miring, kita nanti iming-imingi mereka untuk ambil satu dus dengan harga yang lebih murah lagi, nanti supaya mereka tidak hanya sebagai pedagang kecil saja, tapi bisa aja mereka dijual lagi dalam bentuk grosiran. Nah itu menciptakan pasar seperti itu teman-teman. Jadi kita tidak harus terkena arus ya, harga naik kita naik, harga turun kita turun, tapi kita ya coba untuk membuat pasar sendiri yang intinya adalah bermanfaat bagi orang lain, pedagang kaki lima khususnya, karena mereka juga butuh untung. Daripada beli langsung ya kita tidak mematikan usaha pedagang dan dan pengepul ya, itu pun masih jalan. Cuman kalau was-was pandemi kayak gini kan mereka pada nolak nih. Nah kita punya solusi yang lain. Ini solusi yang saya tawarkan, saya share ke teman-teman. Oke teman-teman, dan jangan lupa ini musim-musim hujan. Sebenarnya musim hujan tidak terlalu parah dibanding dengan musim-musim perubahan ya. Artinya siang panas, malam dingin. Kalau ini kan ya dingin selalu ya. Pagi ya dingin, malam ya dingin. Yang paling penting adalah kayak tadi pemberian probiotik bisa diperbanyak. Kalau kemarin seminggu 2 kali, bisa 3 kali, bisa 4 kali. Bisa syukur-syukur tiap hari karena untuk menjaga stabilitas dan kestabilan dari puyuhnya itu sendiri. Manusia aja ketika musim dingin banyak yang masuk angin, banyak yang perut kembung. Saya kira burung dan makhluk hidup yang lain juga sama. Makanya kita sebagai peternak ya harus bisa menyikapi itu dengan baik. Pemberian probiotik sangat bermanfaat bagi peternakan. Kemarin ada yang mana Om yang sering beli kita? Ada. Luar Jawa yang mana? Payakumbuh. Nah, Payakumbuh. Pak Rizky. Nah, Payakumbuh. Pak Edi ya? Pak Rizky itu alhamdulillah terus beli dari kita probiotik dan hasilnya katanya lumayan juga. Dan tidak harus teman-teman beli ke tempat saya. Saya yang menyarankan, silahkan teman-teman untuk mencari probiotik apa saja mereknya. Yang penting kalau bisa dikasih dengan jamu atau ekstrak. Itu supaya kekebalan tubuhnya juga tercukupi. Beda loh penanganan puyuh ketika panas dan ketika dingin. Tapi kalau musim dingin kayak gini ada cara yang lain. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses peternak Indonesia. You can help me. I gotta let go.